Halo pemirsa, kembali berjumpa di channel Leviosa Story. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang kisah orang-orang yang dikabarkan melakukan perjalanan waktu atau time traveler. Yuk langsung ke pembahasannya. Selama beberapa tahun terakhir, banyak cerita mulai bermunculan tentang orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah penjelajah waktu. Kisah-kisah mereka sebenarnya menarik, aneh, dan terkadang sulit dipercaya, namun tetap layak untuk disimak. Nah, inilah daftar 5 orang yang mengaku sebagai penjelajah waktu yang berhasil saya rangkum dari sumber kakek Google dan tante Wikipedia. Nomor 1. Koma. Pada tahun 1920, seorang dosen di negara Swiss bernama Paul Dick mengalami koma selama setahun akibat kecelakaan kendaraan. Ketika dia sadar dari koma, dia mulai menulis sebuah catatan di buku hariannya tentang hal yang dialaminya selama dia koma. Dia tidak memberitahu siapapun tentang tulisan itu. Hingga pada suatu hari, Paul menghubungi salah satu muridnya agar mereka bisa menerjemahkan arti dari tulisan yang dibuat Paul itu. Terungkap bahwa tulisan pada buku harian Paul tidaklah normal sama sekali. Sebaliknya, itu adalah catatan rinci dari sebuah cerita yang menarik. Dia mengklaim bahwa selama koma, dia terbangun pada tahun 3906 sebagai seorang pria bernama Andrew Northman yang berprofesi sebagai seorang dokter terkenal yang juga baru saja bangun dari koma. Paul mengklaim bahwa tubuh mereka pasti telah tertukar selama dalam keadaan koma tersebut. Paul mengklaim bahwa penduduk bumi akan menjajah Mars dalam waktu sekitar 200 tahun mendatang. Namun akan terjadi bencana alam yang akan memusnahkan 20 juta orang yang hidup di planet Mars tersebut. Dia juga menyatakan bahwa perang global akan terjadi dalam 100 tahun kemudian dan akan menghancurkan planet bumi. Namun pada akhirnya, perang akan berakhir dan negara-negara memutuskan untuk bersatu. Persatuan global ini akan menghasilkan perbaikan besar pada planet bumi, dan kualitas hidup masyarakat akan meningkat secara drastis. Catatan pada jurnal ini sangat detail, dan rasanya Paul mempercayai apa yang tertulis. Tapi yang lebih mengejutkan dari itu adalah, dia tidak pernah ingin siapapun untuk membacanya. Baru setelah dia memberikannya kepada muridnya, jurnal itu dirilis di media online dan kisah Paul pun terungkap. Jika bukan karena itu, kemungkinan besar Paul akan menyimpan pengalaman dan catatannya untuk dirinya sendiri. Jelas sulit dipercaya bahwa hal ini benar-benar terjadi dan bahwa Paul telah melompati waktu 2000 tahun di masa depan. Jika prediksinya benar dan menjadi kenyataan, itu pertanda baik bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun jika tidak, mungkin Paul hanya mengalami ilusi dalam komanya. Nomor 2. Email dari penjelajah waktu. Pada tahun 2003, seorang programmer komputer yang tinggal di Iowa, Amerika Serikat, yang bernama Dave Hill, mendapat sejumlah email menarik. Pesan tersebut awalnya ditandai sebagai spam. Namun dia penasaran dan mulai membuka email spam tersebut. Itu adalah email dari seorang pria bernama Bob White, yang menawarkan $5.000 kepada siapa saja yang dapat membantunya untuk memperoleh sejumlah barang aneh. Barang tersebut adalah warp generator AMD dimensional dan kapasitor pemvariasi waktu. Dave tertarik dan menanggapi email ini yang menyatakan bahwa dia bisa mendapatkan apa yang White butuhkan dari sebuah toko online. Dan tanpa pikir panjang, Dave langsung mengirimi White sebuah kotak berisi mesin tua yang dia nyatakan sebagai warp generator tersebut. Dave juga pernah memaksa White untuk berterus terang dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah lelucon. Tetapi White tidak pernah mengakui kalau ini adalah lelucon dan dia benar-benar serius. Sebaliknya, White malah mengucapkan terima kasih kepada Dave karena telah mengiriminya suku cadang dan memintanya membantu untuk mendapatkan lebih banyak barang. Dave memutuskan untuk menghentikan sandiwaranya ketika dia menyadari betapa seriusnya pria ini terhadap misinya. Dan setelah email ini menyebar, screenshotan email tersebut menjadi viral. Pria tersebut diidentifikasikan sebagai Robert J. Tadino.
seorang pria yang berusia sekitar 20 tahunan, yang benar-benar ingin melakukan perjalanan melintasi waktu. Sulit untuk mengatakan apakah Taddino adalah seorang penjelajah waktu atau dia hanya ingin melakukan percobaan belaka, karena beberapa email saling bertentangan. Ada beberapa email Taddino yang mengatakan bahwa dia adalah penjelajah waktu dari tahun 2003, dan email lainnya hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin melakukan perjalanan melintasi waktu. Apapun yang terjadi, Taddino mengklaim bahwa dia sudah mengirimi lebih dari 100 juta email ke sembarang orang. Dia mengatakan bahwa 100% dia serius, dan sepertinya kondisi mentalnya juga benar-benar sempurna dan terkadang mudah dipercaya karena dia terlihat cukup rasional. Namun belakangan ini terungkap bahwa Taddino telah didiagnosis menderita sejumlah penyakit mental. Sulit untuk mengetahui berapa banyak email yang sebenarnya sudah dikirim oleh Taddino. Kisah ini tetap menjadi salah satu cerita email spam paling menarik dalam beberapa dekade terakhir. Nomor 3. Chronovisor. Pada tahun 2002, seorang pendeta dan penulis Katolik Prancis yang dikenal sebagai Pastor Francois Brun menulis sebuah buku berjudul Misteri Baru Vatikan. Dalam buku itu, Brun menulis tentang seorang pendeta dan ilmuwan Italia bernama Pellegrino Eretier yang rupanya diam-diam membangun sebuah mesin dengan tim ilmuwan yang dikenal sebagai Chronovisor. Mesin ini diduga mampu menangkap frekuensi radioaktif dari peristiwa masa lalu dan menciptakannya kembali secara real-time. Artinya, kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa masa lalu yang sedang terjadi seperti layaknya menonton televisi. Eritier sendiri mengatakan bahwa dia menggunakan mesin ini untuk melihat peristiwa bersejarah tertentu, termasuk pertunjukan sebuah karya yang hilang di Roma pada tahun 169 sebelum Masehi. Dan bahkan penyaliban Kristus sendiri. Dia bahkan menyatakan bahwa dia berhasil memotret Yesus. Dan foto tersebut rupanya bocor pada tahun 1972. Namun klaim ini diragukan karena sangat mirip dengan patung yang dibuat pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun kisah Brun dan Heritier sangat menarik, banyak orang percaya bahwa kisah tersebut dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Namun ada pula yang percaya bahwa mesin tersebut tidak hanya nyata. Mesin tersebut masih digunakan oleh Vatikan hingga saat ini. Vatikan terkenal dengan banyak kerahasiaannya, sehingga para ahli teori tertentu percaya bahwa mereka menggunakan perangkat ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan di dunia. Nomor 4. Apex TV. Apex TV adalah sebuah saluran yang mirip YouTube. Ada beberapa video yang menayangkan tentang orang-orang yang mengaku berasal dari masa depan. Meskipun saluran mereka memiliki banyak video berbeda, namun salah satu video yang paling sering muncul adalah seorang pria bernama Noah. Video pertama Noah dibuat pada tahun 2017, dan ia mengaku sebagai penjelajah waktu dari tahun 2030. Video pertama Noah dibuat pada tahun 2017. Dan ia mengaku sebagai penjelajah waktu dari tahun 2030 yang terjebak di masa sekarang. Ia juga membuat beberapa prediksi. Prediksi yang terbesar adalah perjalanan waktu akan dirilis ke publik pada tahun 2028. Ia juga menyatakan bahwa saat ini teknologi perjalanan waktu telah ditemukan, tetapi dirahasiakan dari publik. Saat ini, Noah telah membuat lusinan video di Apex TV, di mana dia mencoba membuktikan bahwa ceritanya benar. Dalam video ini, dia melakukan wawancara, melakukan tes pendeteksi kebohongan, dan menunjukkan kepada penonton hal-hal yang diduga berasal dari masa depan, seperti halaman perpustakaan, peta masa depan Amerika, dan nanoteknologi. Dia juga membuat video yang mengungkapkan penampakan masa depan pada tempat-tempat seperti Kanada, India, dan Inggris. Terkadang sulit untuk mempercayai cerita Noah. Tapi jikapun dia berbohong, dia pasti akan berusaha keras untuk meyakinkan kita. Sebaliknya, video tentang Noah masih dirilis hingga saat ini. Jadi ceritanya masih berlanjut, yang berarti kita akan segera mendapatkan lebih banyak jawaban.
Halo kepada semua orang yang menyaksikan saya saat ini. Saya ingin menjelaskan mengapa saya membuat video ini. Bukan maksud saya untuk menipu siapapun. Satu-satunya tujuan saya adalah membuktikan kepada Anda perjalanan waktu ada dalam beberapa tahun mendatang. Nyatanya, saya sendiri adalah penjelajah waktu. Saya telah melakukan perjalanan kembali ke 13 November 2017 dari awal tahun 2021. Pertama-tama, semua perjalanan waktu menjadi mungkin pada tahun 2023. Namun ini hanya digunakan oleh organisasi rahasia. Perjalanan waktu ini rencananya baru dirilis ke publik pada tahun 2028 oleh perusahaan swasta. Saya ingin memberikan fakta spesifik tentang masa depan yang membuktikan perjalanan waktu itu ada, termasuk siapa Presiden Amerika pada tahun 2021 hanya untuk beberapa tahun. Kamu akan melihatnya, prediksi benar. Kamu akan sadar, dan kamu akan kembali ke video ini dan mengatakan bahwa perjalanan waktu benar-benar ada. Pada tahun 2028, organisasi swasta akan mewujudkan perjalanan waktu yang nyata. Ini akan terbuka untuk umum sekarang. Saya akan memberitahu Anda realitas masa depan tentang kita. Salah satunya adalah mobil listrik dan mobil self-driving yang akan ditingkatkan secara signifikan. Mobil listrik konsumen dapat menempuh jarak 600 mil dengan sekali pengisian daya. Pada tahun 2021, banyak orang yang menghabiskan waktu dalam realitas virtual. Saya sangat merekomendasikan menginvestasikan waktu dan uang Anda pada energi berkelanjutan. Virtual reality dan kecerdasan buatan AI juga akan menjadi pasar yang besar dan berkembang pada tahun 2021. Nomor 5. The Time Authority. Pada tahun 2013, saluran YouTube bernama The Time Authority mengunggah wawancara dengan seorang yang mengaku sebagai penjelajah waktu dari abad ke-30. Pertanyaan-pertanyaan tersebut rupanya telah diperiksa sendiri oleh penjelajah waktu sehingga tidak ada perubahan drastis di masa sekarang. Dia mengklaim bahwa dia melakukan perjalanan waktu ke tahun 2013 dengan mesin waktu. Perjalanan waktu dimungkinkan dan tersedia dalam berbagai bentuk di masa depan. Ia juga menyatakan bahwa uang akan segera hilang dan banyak masyarakat akan runtuh karena sejumlah bencana yang akan datang. Pewawancara sepertinya tidak terkesan dengan jawaban si penjelajah waktu. Namun dia menjawab setiap pertanyaan itu dengan cukup rasional, sehingga membuat video tersebut menarik untuk ditonton. Belum banyak informasi terkini mengenai wawancara ini, jadi sulit untuk mengetahui apa yang terjadi setelah wawancara ini. Namun dia membuat beberapa prediksi yang seharusnya segera terjadi. Jadi saya kira kita akan segera mengetahui apakah dia mengatakan hal yang sebenarnya atau tidak. Bisakah Anda memberi saya gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan kita? Maksudmu di masa depan hidupku? Dalam hidup saya. Wah, seperti yang Anda tahu, menghilang segera setelah di akhir ini. Oke. Tapi kehabisan uang sebenarnya adalah hal yang baik. Anak dan cicit Anda pasti akan menyaksikan malapetaka. Sangat baik. Ini adalah hal buruk yang Anda ceritakan kepada saya. Ketika masyarakat sedang runtuh, itu tidak bagus. Saya ingin tahu bahwa akan ada harapan dari masa depan. Baiklah, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa terbatasnya sumber daya, makanan, energi, apa yang Anda sebut nilai tukar uang, hal-hal itu tidak bagus. Hal-hal itu tidak lagi terbatas. Namun tidak akan menurut Anda itu membantu? Bukan hanya saya, yang lain memahami bahwa ini nyata. Apa yang kamu bicarakan, jika kita punya bukti perjalanan waktu, itu pasti sangat bagus dalam wawancara ini. Saya setuju untuk berbicara dengan Anda tentang pengalaman saya dan pesan-pesan yang ingin saya sampaikan di sini. Kita tahu bahwa apa yang saya lakukan, organisasi tempat saya bergabung, hal-hal yang kami lakukan berhasil, dan Anda tidak bisa mempertanyakan hal itu. Baiklah, itu dia 5 orang yang mengaku melakukan perjalanan waktu. Nomor berapakah yang menurut Anda adalah penjelajah waktu yang asli? Jika ada tambahan, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like jika Anda menyukai video seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.